Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi untuk kita semua. Kembali lagi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya kita sudah belajar teks LHO dan teks eksposisi di bab 1 dan 2. Nah, sekarang kita akan belajar teks anekdot di bab 3 ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang akan kita tempuh yang pertama adalah menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, kemudian mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot, kemudian mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Kemudian yang keempat, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tertulis. Ya. Mungkin dari kalian bertanya-tanya, anekdot itu apa sih Bu? Kok sepertinya aneh kedengarannya. Nah, teks atau cerita anekdot ini merupakan salah satu cerita fiksi. Ya, fiksi itu artinya berarti tidak sebenarnya. Jadi, anekdot itu adalah sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Itu menurut KBBI halaman 47. Masalah yang diangkat pada umumnya berkaitan dengan masalah sosial, masalah publik. Ya, misalnya berupa sindiran-sindiran terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan. Anekdot ini dibuat berdasarkan hasil rekaan, baik peristiwa, pelaku, tempat kejadian, maupun waktunya. Namun tujuan utamanya anekdot adalah untuk menyampaikan kritik atau sindiran dalam bentuk cerita lucu. Jadi nanti di pembelajaran ini kita akan terhibur karena banyak cerita-cerita yang anekdot atau lucu, tetapi lucunya itu menyindir ya, atau mengkritik. Adapun struktur isi teks anekdot, yaitu yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah bagian awal yang berisi isyarat tentang apa yang akan diceritakan, berupa kejadian yang tidak lumrah, tidak biasa, aneh ya. Bagian ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh tidak. Struktur yang selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi itu adalah pembuka, bagian pendahuluan yang berupa pengenalan tokoh, waktu, peristiwa, dan tempat. Kemudian yang ketiga adalah event. Adalah rangkaian suatu kejadian atau peristiwa berupa dialog atau percakapan. Bisa juga berbentuk narasi event itu ya. Kemudian yang keempat adalah krisis. Krisis adalah bagian yang berisi pemunculan masalah. Nah, krisis di sini kalau di cerita prosa yang lain itu disebutnya mungkin konfliknya ya, konfliknya. Pemunculan masalah ini krisis, dalam teks anekdot istilahnya adalah krisis. Kemudian yang keempat adalah reaksi atau reaction. Adalah bagian yang berisi tindakan atau langkah untuk merespon masalah yang biasanya nyeleneh, unik, dan lucu. Nah, reaksi berarti ini seperti penyelesaiannya. Kemudian koda. Koda adalah bagian yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ini juga opsional, boleh ada dan boleh tidak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah reorientasi atau reorientation. Adalah bagian penutup berupa ungkapan-ungkapan yang menunjukkan cerita berakhir. Nah, untuk lebih jelasnya kalian memahami struktur teks anekdot, mari kita simak contoh anekdot berikut ya. Ini adalah anekdot yang berupa dialog. Ada juga anekdot itu yang berupa narasi cerita ya. Ini berbentuk dialog. Itunya apa? Bentuknya. Abstraksi, seorang warga melapor kemalingan. Orientasi, pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Krisisnya, polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Kemudian polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam. Reaksi pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan.
polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Kode, bagian kodenya, pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Nah, dari cerita ini ya, cerita ini ada suatu keanehan, yaitu polisinya malah memihak kepada si malingnya, karena si pelapor itu merekam seseorang tanpa izin. Nah, ini juga menjadi sebuah sindiran tentang undang-undang ITE ya. Jadi jika kalian mungkin akan merekam seseorang atau mengcapture ya, memfoto seseorang, itu sebaiknya adalah izin terlebih dahulu. Tetapi beda kasus dengan yang di cerita ini, karena itu maling ya. Kemudian, nah ini penyajian teks anekdot berupa prosa atau dialog. Kalau yang tadi tuh dialog. Nah, seperti cerita-cerita pada cerita biasanya ya, unsur intrinsik anekdot pun itu sama seperti dengan unsur teks pada novel atau cerpen. Yang pertama ada tema, kemudian alur, tokoh, latar atau setting, amanat, sudut pandang. Ini sudut pandang juga ada berbagai macam ya. Ada sudut pandang yang menceritakan dirinya sendiri sebagai pusat pengisahan, berarti ia menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika penulis menceritakan temannya, gurunya, saudaranya, orang-orang yang berrelasi dengannya sebagai pusat pengisahan, berarti ia menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika penulis menceritakan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sebagai pusat pengisahan, berarti ia menggunakan sudut pandang orang ketiga di luar kisah. Ya, begitu. Ini kita belajar tentang struktur dan unsur intrinsik teks anekdot dulu, sambil kalian memahami isi atau esensi dari teks anekdot itu seperti apa sih. Nah, nanti kalian bisa mencari cerita teks anekdot di sumber-sumber lain, di internet ataupun di buku atau majalah, biasanya ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ciri kebahasaan teks anekdot ya. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.